Selamat berjumpa kembali bersama TEC. Semangatnya harus tetap diguyur. Nah, ini bersama saya Simbur. Ini sak bontrotan ini. Tadi pagi cari tempat kawan minta. Modalnya minta nih. Jadi ini ada beberapa potongan-potongan yang mungkin akan saya proses untuk di setek. Selamat mengikuti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Semangat TEC dan juga bersama saya Simbur. Semangatnya harus dilebur. Mudah-mudahan bagi penonton, salam Sayang Simbur, semangat harus jujur. Salam harus apalagi ya. Pokoknya oke lah, ikutin saja gerakan-gerakan atau teknisnya. Ini persiapan, ada beberapa alat dan plastik dan bahan. Ini saya akan mencoba memproses dengan potongan-potongan kecil calon tanaman ya, namanya ranting Sayang Simbur yang akan saya proses untuk saya setek. Ini untuk pemberian kepada pemula tentunya ya, khusus untuk pemula. Nah, sementara sebelum saya lanjutkan, akan saya coba siram dulu ya mengenai medianya. Setelah siram dipersiapkan, setelah dilupakan, setelah baru itu dibuka. Ada beberapa potongan-potongan yang harus akan saya tancapkan dalam polybag ini. Selamat mengikuti. Nah, jadi kita harus siram dulu teman-teman. Dua-duanya siram. Ini medianya khusus hanya dari kokopet teman-teman. Nah, kemudian ini ada bahan namanya ini perangsang akar ya, supaya dia akan tumbuh. Ini tadi prosesnya dari daun bawang tentunya ya. Ini sementara akan saya celup dulu. Setelah dicelup nanti tunggu beberapa menit, kemudian setelah itu baru ya teman-teman ya. Tapi ini kalau nggak dikasih perangsang tumbuh ini mungkin akan lama mengalami tumbuhnya teman-teman. Nah, inilah prosesnya seperti ini jelimetnya ya. TEC ini memberikan tip-tip yang semodel ini tentunya ya hanya berdasarkan keikhlasan saja teman-teman, khususnya buat sang pemula. Nah, nanti akan saya jabarkan apa sih namanya proses untuk penyemian ini, untuk apa yang sebenarnya ya. Nah, dicelup semua dulu teman-teman ya, karena banyak ini ya, nggak tanggung-tanggung. Taman edukasi membuat pembelajaran bersama-sama ini yang tentunya untuk mengembangbiakkan tanaman tujuannya teman-teman ya. Tapi yang inti sebenarnya bukan itu. Nah, oke. Ternyata sudah selesai. Sambil menunggu, nah setelah menunggu, nah setelah dicelupkan di perangsang akar, sambil menunggu supaya nanti dia akan meresap ke pori-pori. Setelah dimasukkan ke dalam media, mudah-mudahan akan segera tumbuh. Jadi ada beberapa pertanyaan di konten saya ya di Taman Edukasi Channel. Bang, kenapa sekarang ini kok nggak pada semangat bahkan surut ya untuk penggemar koleksi bonsai? Kok rasa-rasanya saya juga males mau nerusin katanya. Sebenarnya bukan begitu, Anda itu salah asumsi. Kalau di Tubaba khususnya ya, justru di sini nih tingkat pemula yang untuk mengembangkan koleksi bonsai itu semakin banyak. Bahkan orang-orang tua itu loh nggak sedikit. Betul itu, baik dari non pensiun pertanian, petani maksudnya, dari pensiunan pedagang, dari pensiun dinas, dari guru, dan bermacam-macam, semua banyak yang untuk mengembangkan mengolah tanaman koleksi bonsai ya, belum yang anak muda. Bahkan seluruh Indonesia ini sebenarnya banyak sekali pemuda-pemuda pemula. Karena apa sekarang ini tentunya kita melihat situasi ya, bukan karena surutnya penggemar, tidak. Yang jelas itu ya namanya keadaan kondisi alam atau kondisi keberadaan seperti sekarang mungkin sama di mana-mana ya. Bagi yang kaum petani kelas menengah ke bawah ini tentunya kalau nggak punya
hasil, nggak punya uang, nggak mau lihat YouTube coy. Kalaupun bisa lihat YouTube juga mungkin di tempat kawan lain yang ada VIP baru. Kalau untuk beli, jangankan untuk beli paket, yang hobi ngerokok aja loh. Nggak tahu loh ya. Apalagi yang tua-tua juga sekarang itu sudah banyak berhibur untuk tentang koleksi teman-teman ya. Jadi jangan berasumsi bahwa untuk kalangan penggemar koleksi bonsai ini akan sulit, tidak. Kenapa? Nah, justru untuk mengukur sejauh mana sih kalau kita membuat proses dari nol, dari kecil, tanaman kecil hingga proses bertahun-tahun hingga menjadi koleksi, itu sebenarnya proses suatu usaha yang akan menuju keberhasilan teman-teman. Betul nggak? Nggak bisa kalau bonsai ini namanya dikatakan bonsai itu kebun atau tanaman yang tidak pernah selesai, harus ditekuni. Jadi tentunya ada 4 dasar. Yang pertama adalah kemauan, yang kedua adalah kesabaran, keuletan, dan ketekunan. Itu kalau 4 kriteria ini sudah kalian pegang, tentunya semua usaha seperti itu. Jadi nggak sepotong satu paket ilmu penuh. Contoh aja kalau kita mau peternak ayam ya, dari telur diojek, netas, kemudian dirawat, kemudian setelah peremajaan, setelah diproduksi telur, setelah sampai ke marketingnya. Seperti ini bonsai juga. Bonsai ini sebenarnya jangan salah persepsi kalau bonsai itu untuk dijual. Tentunya sekarang sudah banyak orang yang bikin. Ya, jadi kalau kita mau jadi kolektor juga nggak masalah. Tapi sebenarnya untuk hiburan ini membuka jalan sejauh mana sih mengukur potensi yang ada di diri kita ini. Semua usaha itu ternyata kalau tidak didasari dengan kemauan, kesabaran, ketekunan, keuletan, nggak akan bakal sukses. Jadi proses ini seperti itu contoh. Sorry aja ya, sampai lupa ini. Oke, lanjut saja ya. Kan sudah keringnya. Tanam dari sini dulu teman-teman. Seperti itu. Jadi ada beberapa proses tentunya itu, baik usaha kecil, UMKM ya, kecil menengah, itu tentunya prosesnya seperti itu. Tapi jangan beranggapan bonsai ini terus nggak apa kok pengumuman itu, tidak. Bahkan saya sudah masih mulai lagi nih memberikan tip-tip cara untuk tanam stek dari Seng Simbur ini. Mudah-mudahan nanti akan berkembang. Jadi kalau kita mau bisa proses apapun bentuk tanaman itu, kita hemat biaya teman-teman. Jadi nggak selalu beli, tapi kalau sudah bisa proses mengembang biayakan baik melalui generatif maupun vegetatifnya, ya kita aman. Yang jalan susah itu kita mau berusaha, membuka jalan usaha tapi nggak punya modal. Tapi kalaupun nggak punya modal, kalaupun ada kemauan, pasti bisa jalan. Tapi harus mengukur kemampuan. Cuman kalau adanya finansial itu tentunya otomatis sekali buka jalan usaha ya sudah bisa dilihat dengan kasat mata, bahkan bisa puas gitu loh. Tapi kalau berdasarkan kemauan ini, namanya kemauan itu yang ngukur. Kalau nggak diukur kemampuan nanti ya bisa over. Kalau udah overdosis berbahaya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini tadi sudah dicelupkan dalam perangsang tumbuh. Perangsang tumbuh itu ya banyak macamnya. Secara alami bisa pakai air dogan, air kelapa yang masih dogan bagus. Kemudian juga bisa pakai kulit bawang merah ya. Tapi bawang merah, jangan bawang putih, jangan bawang merah, kasih ketumbar, kasih garam, nanti jadi bumbu dapur. Itulah yang bikin kacau seperti itu teman-teman. Jadi prosesnya seperti ini ya. Jadi kecil-kecil jangan dianggap kecil ini. Jadi semua itu berjalan dari kecil. Seperti kita semua dulu dari bayi dibina, dirawat orang tua, menjadi besar. Setelah besar ya. Contoh proses dari kecil bisa tempur, bisa berjalan, bisa lari aja sudah untung-untungan ya. Apalagi untuk usaha ini seperti itu sebenarnya prosesnya, dari kecil dulu. Setelah kecil sambil matang manajemennya, sambil tahu penuh teknologi atau teorinya, setelah itu baru jadi buat kawan-kawan dimana sih berada, salam bonsai untuk semangat ya. Tetap bonsai akan berjaya di Indonesia. Jangan beranggapan ini akan surut, tidak. Yang jelas tentunya banyak kaum pemula ya, para pemuda-pemuda itu yang sudah mulai belajar untuk berkoleksi. Karena nanti kalau sudah mumpuni, sudah pandai menguasai teknologi cara untuk membuat bonsai dari proses kecil dari nol sampai bertahun-tahun, jadi semua itu akan dikembalikan ke bidang yang lain.
tinggal bagaimana potensi yang ada di dalam diri kita ini. Jadi justru untuk mengalami awal dari ketekunan, dari kemauan, ketekunan, keuletan, kesabaran, itulah proses untuk mencapai keberhasilan sebenarnya. Jadi nggak bisa disalahkan, itu hanya diukur dengan kemampuan ukuran-ukuran saya. Kalau ukuran orang kaya lain, orang kaya itu anaknya sudah mau berdikari, sudah mau mandiri aja sudah kasih modal berjuta-juta bahkan bermiliar. Kalau kita ini apa? Cari uang itu susah, kalau ngitung uang gampang. Aduh, itulah keberadaan di Tama Edukasi Channel. Nah, dengan berbagi sedikit pengalaman ini, kalau memang ada manfaat ya silahkan diambil, kalau nggak ada manfaat silahkan dibuang teman-teman ya, karena semua ini masih proses dan proses. Jadi selesai sudah untuk penanamannya, alhamdulillah. Ini 2 titik ini kurang lebih kisarannya 50 barang lah. Ini masih ada sisa, langsung ditaburkan, siramkan di sini, nggak masalah teman-teman. Nah, tambahkan lagi. Nah, itulah prosesnya. Jadi setelah seperti ini selesai sudah ya, yang jelas tentunya harus diupayakan untuk disungkup. Disungkup itu yang intinya untuk mengurangi penguapan. Kalau nggak disungkup biasanya 2-3 hari sudah layu dan kering. Nah, ini sudah saya siapkan. Patok bambunya satu tempat ini kasih 4 teman-teman. Pojok 1, pojok sini 1, pojok sini 1. Dibikin agak ngerucut teman-teman ya. Diratakan bagian atas supaya nanti pastinya bisa rata ya. Sekalian ini sebelah sini. Selesai ya. Nah, baru itu ditungkup plastik ini. Banyak yang jualan ditutup plastik ini ya. Ini plastik ini serbaguna, bisa dipakai untuk bawa benih ikan ya. Nah, langsung tutupkan. Nah, tapi harus rapat ini. Kalau nggak rapat ya ada bocoran-bocoran angin yang bisa masuk, nanti nggak jadi. Ini harus kedap udara ini. Tapi masih bisa lah. Nah, udah itu baru dibumbun samping ya, supaya tanah itu enggak anginnya enggak masuk ke dalam. Harus kedap udara ini teman-teman. Nah, jadi inilah yang dapat saya sampaikan, khususnya untuk pemula ya. Jadi berbagai macam bentuk tanaman itu kalau melalui proses setek ya seperti ini. Jadi pengalaman-pengalaman yang sudah saya bagikan dari video-video terdahulu ya terbukti. Jadi untuk sementara ini mengawali lagi supaya pemula lebih semangat ke depan. Aduh, luar biasa. Aduh. Oke, saya kira inilah yang dapat saya sajikan. Tunggu tanggal mainnya nanti buka akan saya buktikan ya. Dan doakan, mudah-mudahan akan banyak keluar akar. Nanti kita cek bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berpisah, dapat jumpa lagi lain waktu dalam gelombang yang sama bersama TC. Pasti bisa. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.